Sebab keadaan saat ini, bahkan keadaan dunia secara global saat ini, sudah semakin menunjukkan tanda-tanda akan kehancuran, kebinasaan dunia. Terjadinya peperangan antara negara dengan melibatkan negara-negara nuklir, negara-negara adidaya yang memiliki senjata yang mematikan. Beliau adalah utusan. Beliau adalah orang pilihan. Utusan akhir zaman. Jadi Satyo Piningit itu tidak akan bisa ditemukan. Dan beliau tidak akan muncul bila keadaan belum memungkinkan. Maksudnya, melainkan keadaan sudah benar-benar darurat, keadaan sudah tidak bisa terkendali, baru beliau muncul. Dengan cara apapun, Satyo Piningit ini tidak akan bisa ditemukan. Kalaupun beliau sudah ditemukan oleh orang-orang tertentu, itu oleh karena pandangan kasar yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya nur ilahi. Akan tetapi, seperti yang sudah sering saya katakan melalui video saya sebelumnya, bahwa sekalipun mereka sudah mengetahuinya, akan tetapi mereka tidak akan menyampaikannya kepada sembarang orang. Karena itu untuk pribadi masing-masing, pribadi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya nur ilahi tadi. Karena keberadaan Satyo Piningit ini sangat tersembunyi, sangat misteri. Manusia biasa hanya bisa berasumsi, berimajinasi, namun bila tanpa adanya hati yang mendapatkan cahaya nur ilahi, maka mereka tidak akan bisa menemukannya. Yang bisa mereka simpulkan dalam pencariannya hanya sebatas berteori saja. Jadi Satyo Piningit ini, seperti yang saya katakan tadi, beliau ketika dimunculkan, bila keadaan sudah tidak terkendali lagi, kekacauan di mana-mana, kerusakan moral yang sudah semakin merajalela di mana-mana, hukum keadilan sudah tidak ditegakkan, dan bila ini sudah semakin parah, sudah tidak bisa lagi teratasi sehingga melahirkan konflik kemanusiaan, disitulah beliau akan dimunculkan. Kalau menurut pemikiran saya secara pribadi seperti itu. Adapun di tahun 2024 ini, seperti yang banyak diceritakan, yang banyak diprediksi, diramalkan, bahwa di tahun ini, tahun 2024 ini, beliau akan muncul. Itu bisa saja terjadi. Namun kemunculannya
bukan berdasarkan hasil pemilihan umum atau hasil pesta demokrasi. Beliau tidak akan muncul melalui kendaraan politik. Beliau adalah utusan akhir zaman. Beliau memiliki kemampuan, kelebihan, keistimewaan khusus sebagaimana yang dimiliki oleh para nabi-nabi. Mereka menjadi utusan, mereka diberikan kelebihan, kemampuan, kekuatan yang luar biasa agar beliau memberikan bukti sebagai utusan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kemampuan, kelebihan, keistimewaan itu di luar nalar manusia, di luar kemampuan akal manusia biasa. Jadi sosok Satrio Piningit ini bukan manusia sembarangan, bukan manusia biasa. Sekalipun beliau sudah ada, sudah berbaur dengan manusia di sekelilingnya, namun beliau tetap menjadi utusan yang pada saatnya nanti beliau akan muncul dengan membawa tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Sebab keadaan dunia saat ini, bahkan keadaan dunia secara global saat ini sudah semakin menunjukkan tanda-tanda akan kehancuran, kebinasaan dunia. Terjadinya peperangan antara negara dengan melibatkan negara-negara nuklir, negara-negara adidaya yang memiliki senjata yang mematikan. Hal ini hanya sosok pilihan, hanya sang utusan Satrio Piningit yang bisa mengatasinya agar dapat menyelesaikan, dapat menyelamatkan umat manusia di muka bumi ini dari kehancuran, dari kebinasaan, dari keserakahan, keangkara murkaan yang ada pada diri manusia yang selalu mengutamakan egonya, keinginannya demi kepentingan diri dan kelompoknya.